Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waladzalika ayuhan nas ittaqullaha fi kulli ahwal innallaha bima ta'maluna khabir. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, segala puji kita panjatkan kepada Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita semua, Tuhan alam raya beserta isinya, Tuhan yang berikan nikmat kepada kita, sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya, termasuk nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan wasiat pada diri kami dan pada seluruh jemaah untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sesungguh-sungguhnya adalah tunduk dan patuh kepada syariahnya tanpa terkecuali, atas dasar iman dan dorong untuk mendapatkan pahala, ridho dan surganya. Tunduk patuh kepada syariahnya, dengan kata lain mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang kepada kita. Itulah takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, takwa yang Allah janjikan kebaikan kepada pelakunya. Innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin mendapatkan keberuntungan. Faqad fazal muttaqun, dalam ayat yang disebutkan, dan sungguh orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, perkara iman ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat menentukan, termasuk menentukan perilaku seseorang. Ketika orang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ketika dia beriman kepada hari akhir, ada surga dan neraka dan keimanan yang benar, maka akan mampu mendorong pelakunya melakukan ketaatan, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Bayangkan kalau orang beriman bahwa surga ada, neraka ada, siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, Allah akan mengganjar kepada dia kebaikan, maka dia akan semangat mengerjakan. Dan sebaliknya ketika orang takut dengan neraka, lalu kemudian dia tidak berani mengerjakan berbagai macam perbuatan yang dilarang, maka membuat dia tercegah dari melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatan. Sekali lagi, itu ada dasarnya adalah keyakinan dan keimanan. Coba bayangkan ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, Anda setelah adzan diumumkan, saudara-saudara, bagi yang hadir salat jamaah siang ini, yang hadir di absen pulang mendapatkan uang 100.000.
Apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi mungkin masjid penuh. Ingin orang mendapatkan 100.000. Kenapa? Langsung terlihat, langsung bisa dibelanjakan, langsung bisa dirasakan. Tetapi kalau kita lihat, kenapa masjid sepi? Padahal siapa yang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala itu salat berjamaah, pahala yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada 100.000. Jauh lebih banyak dari 1.000.000, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kenapa begitu? Karena keyakinan berangkat ke masjid pulang membawa pahala itu tidak ada. Kalaupun ada, tipis, lemah, sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya untuk berangkat ke masjid sebagaimana layaknya andai dia berangkat misalnya pulang mendapatkan uang 100-200 ribu. Berarti faktor keimanan. Tapi kalau orang yang meyakini bahwa datang ke masjid tidak sia-sia, memang dia tidak pulang membawa uang dan membawa pahala yang jauh lebih banyak, yang akan dinikmati kelak pada saat dia sudah mati di akhirat kelak. Dia dengan semangat berjalan kaki, mungkin harus mengayuh sepeda, jalan naik sepeda dengan semangat, mampu menggerakkan tubuhnya. Demikian juga sebaliknya, ketika orang meyakini Allah melihat apa yang dikerjakan, misalnya ketika dia mau mencuri, dia yakin Allah melihat. Dia yakin kalau dia lakukan, maka dia sama halnya dengan memakan api dalam tubuhnya. Seperti kata firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunin nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan api dalam perutnya. Sama dengan orang mencuri, orang korupsi, orang menipu, orang riba, dan segala yang diharamkan lainnya, maka itu seperti makan api. Coba, siapa di antara kita yang berani makan api? Saya kira tidak ada seorang pun. Jangankan makan api, dikasih kopi panas mendidih saja, disebul dulu, ditiup dulu, agar dia dingin. Setelah dingin baru kemudian dia berani meminumnya. Padahal api neraka jauh lebih panas dari kopi yang baru dituangkan, mendidih yang baru dituangkan. Karena Rasulullah menceritakan bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari api dunia. Bayangkan betapa panasnya. Ketika orang meyakini itu, maka dia tidak berani mencuri, tidak berani menipu. Kalau pejabat, dia tidak berani berbuat zalim, tidak berani korupsi, dan tidak berani melakukan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, dan kejahatan lainnya. Maka saya katakan bahwa iman itu menjadi kunci. Orang bisa berbuat baik karena imannya, dan orang bisa berbuat jahat karena imannya tiada atau lemah imannya. Itu yang seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yastrikus sariqu khina yasraku bahwa mukmin. Seorang pencuri tidaklah mencuri ketika dia mencuri, wahwa mukmin, dia dalam keadaan mukmin. Ketika dia mau mencuri dalam keadaan mukmin, niscaya tidak mencuri. Allah melihat. La yazni zani khina yazni wahwa mukmin. Tidak akan seorang pezina itu berzina ketika dia berzina, kata Nabi, wahwa mukmin, ketika dia dalam keadaan mukmin. La yastrikus sariqu la yasrabus saribu hina yasrabu. Tidaklah seorang meminum khamr minum khamr ketika dia minum khamr, wahwa mukmin. Jadi saya katakan di awal tadi, keimananlah yang menentukan seseorang melakukan kebaikan dan melakukan kejahatan. Imannya kuat, terdorong melakukan kebaikan. Imannya lemah, bahkan tidak ada,
akan dengan mudah melakukan kejahatan. Saudara Ta'ala, bayangkan, kalau ada orang bisa jadi imannya lemah, ada kesempatan untuk mencuri, tapi dia takut, bukan takut pada neraka, takut pada polisi, ditangkap polisi, dipenjara, membuat dia tidak berani. Dia takut kepada manusia karena dia rakyat jelata. Berarti kalau yang tidak beriman atau imannya lemah itu rakyat jelata, masih bisa dicegah kejahatannya. Karena dia rakyat jelata, dia akan ditangkap, dia akan dihukum. Pertanyaannya, gimana kalau imannya lemah itu bukan rakyat, tetapi pejabatnya? Kalau rakyat mau mencuri, mau membunuh, takut polisi. Pertanyaannya, kalau dia polisi, takut siapa? Kalau dia tidak takut kepada Allah karena dia tidak termasuk orang yang bertakwa, dia akan mudah melakukan pencurian, bekerja dengan pencuri, melakukan korupsi, dan segala macamnya. Mungkin kalau polisi kelas 3 masuk pangkatnya rendah, takut pada pimpinan atasnya sampai atasnya. Tapi siapa yang ditakuti pimpinan paling atasnya? Mungkin kepala negara, karena dia masih ditakuti. Pertanyaannya, kalau kepala negara takut pada siapa? Sementara semua berada di bawahnya. Perintahnya harus dijalankan, kalau tidak mau dipecat, ganti, macam-macam. Berarti saudara Ta'ala, kepala negara yang paling tinggi kedudukannya ini harus orang yang beriman. Mesti dia tidak takut pada rakyatnya, tidak takut pada bawahnya. Dia masih ada yang ditakuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih takut neraka. Maka ketika orang beriman menjadi pemimpin, dia akan bisa amanah, dia akan bisa menjalankan tugas, dia tidak akan mendolimi rakyatnya dan segala macam. Tapi bayangkan jika keimanan itu tidak ada, keimanan itu lemah, maka dia bisa ngomong seenaknya. Kemarin tempe, besok kedelai. Tidak ada yang larang, tidak ada mencegah. Mau janji apa saja, tidak ada yang bisa mencegah. Pimpinan paling tinggi. Mau korupsi, mengambil uang rakyat, tidak bisa ada yang mencegah. Dia pimpinan paling tinggi. Tapi kalau pimpinan paling tinggi tadi masih punya keimanan, dia bisa mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, korupsi, kedoliman, karena dia masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita bicara kepemimpinan, maka Islam menetapkan orang yang layak menjadi pemimpin adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling beriman, karena orang yang beriman dan bertakwa ini yang bisa mencegah dirinya melakukan kejahatan. Kenapa bisa mencegah dirinya? Dia masih ada ditakuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan kejahatan, ingat dia dosa. Bayangkan jika tak ada kamus dosa bagi pemimpin. Wah, pemimpin itu harus dilihat visi, misi, segala macam. Ya, itu benar. Tetapi bukan yang paling utama. Bisa jadi orang mudah membuat visi, misi yang menggiurkan. Ini bisa menjanjikan semua hal. Ini gratis, ini gratis, ini gratis. Itu adalah janji ketika dia menyampaikan visi misi. Tapi siapa yang akan menjamin bahwa apa yang disampaikan itu akan dilaksanakan setelah dia menjadi pemimpin? Bukankah tidak sedikit orang mengatakan ketika belum memimpin, kita tidak impor. Tetapi justru setelah pemimpin, impornya paling banyak. Kita tidak akan utang, justru menjadi pemimpin, utangnya paling banyak. Kenapa? Tidak ada keimanan, tak ada ketakwaan. Kalaupun ada,
sangat tipis, sangat lemah, sehingga tidak mampu mencegah dirinya untuk melakukan kezaliman. Maka saudara dan Allah Ta'ala, perkara ketakwaan dan kepemimpinan inilah yang harus menjadi patokan. Dan oleh karena itu saudara dan Allah Ta'ala, Allah pun menghargai pemimpin yang paling bertakwa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kata beliau, besok di hari kiamat ada sab'atun, ada 7 golongan. Yang 7 golongan itu, kata beliau, akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Siapa 7 golongan itu? Beberapa disebut. Tapi beliau menyebut orang pertama yang mendapatkan 7 golongan itu adalah imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu apa? Imam yang tunduk kepada syariat Allah, kepada aturan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika kamu memutuskan perkara di antara manusia, engkau memutuskan dengan adil, dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pemimpin yang adil juga mendapatkan seperti itu, dan harus ingat, seseorang bisa menjadi pemimpin itu kalau dipilih rakyatnya. Berarti juga moga-moga mereka yang punya andil bagi imam yang adil mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian sebaliknya, kita memilih mengangkat orang jelas tidak ada ketakwaan dan keimanannya, yang tidak akan berat untuk melanggar aturan Allah, tidak akan sulit untuk meninggalkan yang diperintahkan Allah, karena tidak ada keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, sekali lagi, perkara kemudian ini penting sekali, dan ukuran pertama kali adalah ukuran keimanan dan ketakwaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna lihtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in ba'd. Ayuhan nas usini wa iyyakum taqwallaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa la dzalika ayyuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedikit saya tambahkan supaya lebih jelas. Pemimpin itu ibarat seperti seorang supir dalam mobil. Dialah yang menentukan nyampe atau tidak kita di tujuan. Itu supir. Kalau supirnya mengetahui jalan, tahu jalannya, supirnya punya keahlian, keterampilan, supirnya taat aturan, meski penumpangnya tidur saja, insya Allah tiba-tiba udah nyampe tujuan. Tapi bayangkan sopirnya itu sudah nggak ngerti jalan, baru belajar, mungkin baru dapat SIM, nyunyak-nyunyuk, sering melanggar aturan lalu lintas, bahkan mungkin setengah mabuk. Ini penumpangnya sekalipun ahli-ahli nyopir itu tidak berguna.
Misalnya yang semua penumpang itu ahli mengemudi, tidak berguna. Karena yang berguna menentukan arah mobil itu bukan penumpang, sekalipun penumpangnya adalah para supir-supir yang paling ahli. Yang menentukan adalah sopirnya. Maka kalau urusan mobil, berarti pilihlah, angkatlah sopir yang tahu jalan, yang punya keterampilan, yang paling pinter, yang paling taat. Jangan malah kemudian ahli nyopir menyerahkan kepada mereka yang baru belajar, yang tidak tahu jalan, yang tidak mau taat aturannya Allah Ta'ala. Kalau yang terjadi, jangan siapa siapa-siapa. Jika mobil itu tidak sampai kepada tujuan, malah justru jatuh ke dalam jurang. Moga-moga kita semua diberi anugerah Allah SWT, pemimpin yang taat dan tunduk kepada Allah dengan menerapkan syariat Allah secara kafah. Karena hanya dengan begitu Allah akan ridho kepada kita. Tapi tentu saja semua itu juga atas usaha kita. Jika yang dipilih, yang diangkat bukan orang yang bertakwa, jangan berharap yang bertakwa yang akan memimpin. Karena sebenarnya itulah hasil usaha dari apa yang dikerjakan. Moga-moga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana kaffir anna sayyi'atina wa abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma ansurna wal muslimin wa khudil man khadal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafiril musyrikin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ahlikil yahud ya Allah bikuwatika ya qawiyyu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka dawlatul khilaf ar-rashidah tu'izzu bil islam ahlah wa tudillu bil kufr ahlah waj'alna minal amilin al-mukhlisin liqamatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.